Salam buat Pak Iwan dan rekan-rekan. Dalam kesempatan ini saya mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan pengolahan data riset, yaitu data risetnya dari e-learning, Moodle e-learning. Nah, untuk pengembangan modelnya ini belum fix alurnya, maksud saya alurnya belum fix. Kemarin pas ujian proposal itu rencananya seperti ini, mulai dari modifikasi penentuan centroid key modes, kemudian modifikasi jarak ketidaksamaan di key modes, lalu diuji hasilnya recall, akurasi, presisi ya. Maaf, dari key modes ini nanti ada klasifikasi, lalu di klasifikasi dengan Naive Bayes, SPM, dan Bayesian Tree. Lalu diuji presisi, akurasi, recall, dan kemudian nanti dikomparasi dibandingkan dengan yang expert judgment ataupun pendapat pakar berdasarkan semantik. Nah, jadi ada semantik, nanti saya jelaskan apa itu semantik datanya. Baik. Namun dalam hal ini yang gambar yang ditampilkan ini jangan jadikan patokan dulu, karena nanti akan ada perubahan tahapan saja, tapi kegiatannya tetap sama, yaitu penentuan centroid, kemudian modifikasi jarak ketidaksamaan, kemudian diklasifikasikan dengan 3 algoritma, kemudian dibandingkan dengan semantik, seperti itu. Hanya saja alurnya kemungkinan besar ada perubahan. Sebentar saya cek dulu sudah rekam apa belum. Sudah rekam. Nah, kemudian kita langsung ke kegiatan yang paling mendekat atau mendesak, yaitu praproses data. Nah, praproses data ini berdasarkan threshold ataupun ambang batas. Jadi contoh, ada threshold yang diusulkan oleh peneliti Grave bahwa seseorang itu memiliki ambang batas rendah apabila dia itu sudah 75% dari total rata-rata keseluruhan siswa, ia disebut ambang batas bawah, dan 100% kalau misalkan di atas 75%, ini 100%, berarti 100% ke atas itu dianggap atas ambang batas atas, seperti itu. Kemudian persentase, contoh outline visit, misalkan outline yang dikunjungi berdasarkan jumlah outline yang tersedia. Jadi maksudnya ini berapa persen yang sudah dikunjungi, berapa persen yang belum. Jadi ada deskripsinya. Kemudian ini contoh deskripsi ambang batas. Jadi ada sini ada example, ada assessment, ada navigation dan sebagainya. Ini terkait ambang batas. Juga sama ambang batas. Ini threshold ya, salah. Threshold. Nah, dari ambang batas itu tadi dijelaskan tentang ambang batas. Nah, kemudian dari ambang batas itu ada namanya grup semantik. Nah, grup semantik ini kan tentang gaya belajar ya. Gaya belajar itu ada aktif, reflektif. Nah, ini ada aktif, reflektif ya, belajar itu. Kemudian visual,
visual, verbal, sensing, intuitif, kemudian sekuensial dan global. Nah, jadi di apa namanya di LMS itu nanti berdasarkan ambang batas nanti ketahuan kan mana ambang batas atas, mana ambang batas bawah. Nah itu nanti dimana contoh seperti ini, yang aktif itu berarti semantiknya dia memiliki ambang batas bawah, dia masuk kategori ambang batas bawah. Kemudian yang kontestannya yang ambang batas bawah dan sebagainya. Jadi yang plus min ini disebut ambang batas, tanda sebagai ambang batas bawah, yang plus sebagai ambang batas atas. Begitu benar reflektif, ada penjelasannya di sini. Plus itu atas, yang min bawah ambang batasnya. Nah, dalam hal ini datanya saya tunjukkan ada dua. Sebentar ya, saya upload. Ada dua. Nah ini ada yang link download Moodle logs dari public. Ini yang ukurannya hampir 7 GB. Kemudian yang ini yang Moodle dari UIN Wali Songo, sekitar berapa ribu record ya, ukurannya hanya tidak sampai 70 MB. Yang ini yang UIN ini kan sudah di ekspor bentuk Excel. Kalau ini masih SQL, yang ini masih SQL. Nah nanti diutamakan yang dilakukan pra proses datanya yang Moodle Lux UIN Wali Songo terlebih dahulu. Dilihat apakah mewakili dari semantik ini semua. Nah, mewakili. Jadi maksudnya gini, kalau contoh kayak di ini kan preferensi namanya, preferensi aktif, preferensi reflektif dan sebagainya. Ini walaupun disebutkan misalkan ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, walaupun ada 11, tetapi walaupun di data setnya tuh hanya ada 3 2, nah itu enggak apa-apa. Artinya aktif ini memiliki atribut-atribut ini, anggota-anggota ini. Itu yang pertama, aktif memiliki anggota-anggota ini. Begitu reflektif. Jadi tidak semua. Jadi ini berdasarkan yang tersedia. Begitu yang lainnya. Pastikan setiap preferensi memiliki anggota di database, di data setnya. Nah ini jangan sampai ada yang kosong. Hanya saja ini gambaran keseluruhannya saja. Nah seperti itu. Nah namun apabila dari dataset yang ini ada salah satu atau lebih yang tidak mewakili untuk yang tidak punya anggota dari preferensinya, maka gunakan yang ini, yang link download Moodle ya. Nah, namun utapan ini mudahan setiap preferensi ada mewakili anggota-anggotanya, 1 atau 2 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya, contoh datanya ya seperti apa mungkin. Contoh datanya ini UIN. Ini UIN. Nah ini kalau di Moodle itu kemungkinan ya sama-sama seperti ini. Nah ini kan kelihatan nih ada course di event name, di event name, kemudian course view, berarti dia melihat atau mengunjungi course. Nah course ini bisa diinterpretasikan ke dalam course. Kalau misalkan sini course tidak ada disebut course, maka
bisa diinterpretasikan ke konten ya, konten visit ya. Kalau forum itu bisa diinterpretasikan ke forum atau diskusi. Dalam hal ini tolong dibantu Pak Iwan dan rekan-rekan untuk menginterpretasikan data yang di Moodle. Data yang di Moodle ini diinterpretasikan seperti ini. Nah, modul. Nah, ini modul ini berarti apa ya kalau modul ya? Outline atau apa modul? Kan sini ada outline ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi minta tolong diinterpretasikan, ada Moodle, kemudian apa ini, kehadiran ya, minta tolong diinterpretasikan. Nah, user list apa namanya. Nah, kemudian untuk kalkulasinya ini kan ada apa ya, seharusnya ada time. Nah, time creation ini waktu kapan dia mulai, kapan dia logout, nanti muncul artinya. Seperti itu apa namanya, karena kan dalam hal ini contoh diperlukan apa namanya, berapa kali dia mengunjungi, berapa kali dia contoh sini saya ada gambarnya ini, dokumen data disertasi tertutup. Nah, yang diharapkan seperti ini sebenarnya, tugas mandiri misalkan atau latihan mandiri, jumlah membuka halaman, jumlah percobaan, waktu yang digunakan, submission dan lainnya. Kemudian forum, jumlah membuka halaman, jumlah berapa kali dia post, waktu yang digunakan, merespon. Nah, dalam hal ini minta bantuan dari Pak Iwan dan tim bagaimana bisa menghadirkan data seperti ini dari data logs yang tersedia di Google Drive. Itu seperti ini. Ini contoh saja, tapi nanti hasilnya seperti itu. Nah, nanti dari misalkan jumlah dia buka forum diskusi, membuka forum diskusi ketahuan misalkan 50. Kemudian jumlah postnya 3, waktu digunakan misalkan totalnya waktu digunakan untuk membuka forum diskusi misalkan totalnya 80 menit total keseluruhannya. Kemudian merespon forum atau tidak dan sebagainya. Nanti dari total jumlah ini bisa dihitung persentasenya. Misalkan yang jumlah membuka forum halaman itu forum diskusi misalkan 30 kali, berarti berapa persen dari total yang ada. Karena bisa jadi mahasiswa itu atau user itu membuka forum berkali-kali begitu. Nah, nanti harapan seperti ini, nanti saya upload juga mungkin di Google Drive ya. Nah, jadi itu patokannya. Kemudian diusahakan kalau bisa ketemu yang di UIN ini, karena ini pembelajaran 1 semester dengan unique user sekitar 1200 data kalau tidak salah, dengan record 150.290 record ya, 291 seperti itu. Jadi kepada Pak Iwan dan tim mohon dibantu untuk membuat dataset hasil proses dari data logs yang ada dengan kondisi
riset seperti ini. Nanti saya coba kirimkan juga disertasinya, namun perlu disampaikan kembali bahwa alur model yang ada itu belum fix, tapi kegiatannya sama maksud saya gitu. Jadi alurnya alur yang model yang ini, mana ya alur modelnya, sebentar. Nah, alur model yang seperti ini belum fix, hanya saja kegiatannya sama. Jadi ada proses, kemudian ini apa, modifikasi bentuk sentroid, modifikasi jarak dan sebagainya, kemudian diklasifikasi, kemudian diklasifikasi dengan 3 algoritma NNet bias, SPM, dan tree, kemudian hasilnya apa namanya, akurasi, recall, presisi, dan ada F score nih. Ini belum dimasukkan F score nya, ada 4 ini. Nah, lalu hasil dari proses data itu, jadi gini, hasil proses data hanya sampai di apa namanya, untuk yang dibandingkan dengan expert itu sampai di sini. Jadi dia ngitung berdasarkan semantik, kalau ini menghitung berdasarkan algoritma. Jadi dua nanti digabung, dibandingkan. Jadi satu menghitung data dari berdasarkan semantik itu, klasternya berdasarkan semantik, kemudian kemudian di klasifikasi dengan 3 apa namanya, decision tree, SPM, dan net bias. Kemudian yang sebelah kanan ini apa namanya, dari semantik itu diolah dengan algoritma klasternya dengan K-modes. Nah, nanti dibandingkan. Jadi situ tuh, yang ini murni semantik klasternya, yang ini dengan algoritma. Nah, jadi yang kiri murni semantik, yang kanan dengan algoritma, kemudian diklasifikasi. Nanti hasilnya dibandingkan, yang klasifikasi hasil dari klaster semantik dan klasifikasi hasil dari klaster algoritma itu dibandingkan. Nanti diketahui F score-nya, presisi, akurasi, dan recall, seperti itu. Nanti ini ada kemungkinan perubahan, mungkin tidak signifikan karena mungkin tahapannya saja yang berubah ini, seperti itu. Ini masih saya modif di bab metodenya ini. Masih saya modif sampai sebentar, sampai mana tuh kemarin tuh. Soalnya saya baca ulang dan rasanya ada kejanggalan proses. Jadi apa namanya, ini kalau ini hasil semua pembuatan ya. Jadi masih proses ini, masih proses. Jadi ke bawahnya masih proses, masih belum fix. Jadi pengerjaan sekarang penyediaan dataset saja dulu. Nanti apa namanya ya, mungkin hasilnya ya lebih pasnya seperti ini, apa ya, saya sampai lupa nih. Oh iya, ini bukan hasil pembuatan, salah judulnya. Nah, jadi gini, apa namanya, misalkan tadi dia self assessment visit atau mengunjungi apa namanya, SP. Ini ada keterangan di atas SP apa, SP3. Jadi SP1 tuh yang thresholdnya di bawah threshold, kemudian SP2 tuh threshold bawah, SP1 ini threshold atas, SP2 threshold bawah, yang SP3 ini threshold di bawah dari threshold bawah. Nah,
contoh seperti ini. Ada penjelasannya nih, jadi kayak question text kan, ini tugas nih ya. Jadi kita satu itu pesawatnya kalau 75 ke atas, kemudian ke KT2 itu pesawatnya antara 50 sampai 75, kemudian ada yang kurang dari itu mau disebut K3. Jadi ada pelabelannya seperti itu. Nah, mungkin seperti ini datasetnya. Namun dalam sudut pandang orang yang terbiasa dengan data mining, mungkin bisa diberikan usulan bagaimana hasil datasetnya berdasarkan dari disertasi proposal ini. Begitu ya Pak Iwan, mohon dibantu dibantu diberi masukan, dibuatkan datasetnya bagaimana harusnya seperti dataset itu, agar bisa terwujud dari intinya sih bisa terwujud dengan harapan dari pengembangan model. Apakah dataset seperti itu yang seperti saya tampilkan tadi, yang di tabel tadi, ataukah seperti apa gitu loh. Jadi mohon dibantu Pak Iwan, yang jelas nanti dataset itu bisa mendukung kegiatan model yang saya usulkan seperti ini. Jadi saya ulang lagi, yang sebelah kiri ini klasternya berdasarkan semantik yang tadi, semantik grup ya. Jadi ada aktif tuh apa saja komponennya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini klasternya berdasarkan algoritma K-modes. Nah, sementara di K-mode ini ada saya modifikasi penentuan centroid sama modifikasi jarak ketidaksamaan. Nah, jadi hasil klaster dari kedua yang berbeda ini, satu semantik dan satu algoritma, kemudian diklasifikasi dengan naive Bayes, SPM, Design-Tree, kemudian dilihat hasilnya, presisi, akurasi, recall, dan F-score. Nah, nanti hasil dari klasifikasi ini dibandingkan hasil klasifikasi yang berawal dari data semantik, dari klaster semantik itu berapa persen, hasil klasifikasi yang dari data klaster hasil K-modes itu berapa persen. Nah, seperti itu K-modes algoritma gitu. Jadi seperti itu Pak Iwan, mohon dibantu bagaimana bentuk penyajian datasetnya, kemudian datasetnya yang mana yang digunakan, yang mendukung, apakah yang dari UIN atau yang dari link download models log data public dari Kaggle ini, dari GitHub nih saya download. Nah, UIN ini, tapi utamakan UIN dulu ini apakah memenuhi tidak data semantiknya. Penting fokusnya memenuhi dulu, masuk nggak ke semua data semantik itu. Data semantiknya yang tadi saya jelaskan. Kalau ini kan ambang batas, bicara tentang ambang batas. Ini data semantiknya. Jadi tidak data semantik, penting setiap preferensi ini ada semua anggotanya. Tidak harus semua, artinya reflektif punya anggota mau 2 kah, mau 1 enggak, tidak apa-apa, bahkan ya usahakan 2 ke atas, mungkin bisa didami atau bagaimana. Kemudian yang aktif pun demikian, 1 atau 2, atau syukur bisa banyak gitu. Ya, demikian Pak, dengan video ini saya upload. Nah, jadi pengerjaan di datasetnya saja dahulu. Nanti sambil berjalan saya kirimkan alur modelnya yang sudah fix, baru tahap selanjutnya eksekusinya ya. Jadi demikian Pak Iwan dan tim, terima kasih atas kerjasama yang baik. Salam sehat selalu.